Jika kembali mengingat masa laluku, rasanya aku ingin menangis saja. Mungkin dengan begitu, orang-orang akan menilaiku sebagai anak yang cengeng. Tapi meskipun begitu, aku tidak peduli dengan penilaian orang lain tentangku. Menurutku, aku adalah tipe orang yang sangat mudah meneteskan air mata saat merasa terharu. Iya, dulu saat aku masih duduk di bangku SMP, terkadang aku sangat ingin menangis sepuas mungkin atau berteriak sekeras mungkin untuk meluapkan kekesalanku. Bagaimana tidak, aku adalah seorang anak yang terlahir di desa yang sangat ingin melanjutkan sekolah di kota. Namun pada saat itu, sistem penerimaan peserta didik sudah jauh berbeda. Dengan adanya sistem zonasi saat itu, membuatku sangat sulit untuk bersekolah di sekolah impianku. Andaikan ibu adalah seorang guru, pasti kau tidak akan sulit untuk bersekolah di sekolah impianmu ini. Demikianlah perkataan yang sering terlontar dari mulut ibuku, membuatku merasa bersalah karena ibuku terus-menerus menyalahkan dirinya di atas keinginanku. Jujur kuakui, sebenarnya aku tidak pantas menceritakan semua ini. Tapi aku rasa tidak ada salahnya juga jika aku ceritakan sebagai bentuk apresiasi untuk diriku sendiri karena aku berhasil keluar dari kerumitan masa itu. Ya, kini aku sudah duduk di bangku kelas 10 di salah satu SMA favorit di kotaku, yang telah aku impikan sejak dulu. Impian yang kini terwujud, yang sejak awal ku yakini bahwa memang inilah takdirku. Oh iya, namaku Aca. Aku lahir dan tinggal di desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, yang saat ini sedang menuntut ilmu jauh dari keluarga. Tidak terbayangkan olehku bahwa aku akan bertemu dengan hari ini. Hari di mana aku harus jauh dari keluarga, teman, dan rumah. Teh, sedang apa kau? Aku tersentak dari lamunanku kala ibuku memanggilku. Cepat masuk ke dalam, sedang apa pula kau melamun di luar? Sudah sore hari ini, cepat mandi, setelah itu makan bersama. Kau tidak ingin ayahmu marah karena lama menunggumu kan? Celoteh ibuku. Iya bu, demikianlah kataku. Ibuku tidak pernah berubah, selalu saja cerewet jika itu berkaitan dengan anak-anaknya. Walaupun saat itu sebenarnya aku sedang malas untuk mandi, tapi aku tahu bahwa semua perkataan orang tua sifatnya mutlak. Jadi mau tidak mau, aku tetap harus melaksanakannya. Pada saat itu juga, aku segera mandi. Setelah selesai mandi, aku makan malam bersama keluargaku yang rupanya sudah berkumpul di ruang makan. Pada saat itu, suasananya hening. Sangat canggung sekali. Hingga pada akhirnya, aku memutuskan untuk memecah keinginan. Ya, Bu, aku sudah memutuskan kemana aku akan melanjutkan sekolah. Ucapku kepada kedua orang tuaku. Memangnya kemana kau akan melanjutkan sekolah? Balas ayahku. Aku ingin bersekolah di kota ya. Ucapku semangat dan berharap akan mendapat dukungan dari ayahku. Sontak, semuanya terdiam setelah mendengar perkataanku. Sehingga membuatku was-was, apakah ada yang salah dengan perkataanku? Untuk apa sekolah di kota? Di desa ini kan sudah ada SMA negeri. Untuk apa jauh-jauh ke kota? Merepotkan saja. Tapi ya, aku tidak ingin bersekolah di sini. Aku ingin bersekolah di sekolah yang telah aku impikan sejak lama. Ucapku kekeh. Sudahlah teh, kita ini orang kampung. Tidak usah sok-sokan pengen sekolah di kota. Demikianlah kata adik perempuanku. Aku dibuat kesal oleh perkataannya. Baru saja aku ingin membalasnya, tapi seolah tidak ingin melihat aku dan adikku bertengkar, ibuku sontak saja berkata, "Sudah cepat habiskan makananmu, setelah itu pergi belajar. Besok hari Senin dan kau harus bangun pagi." Itulah ucapan pamungkas ibuku. Setelah menghabiskan makananku, aku langsung melangkahkan diriku ke kamar. Tidak kusangka kalau ayah dan adikku tidak mendukung keinginanku.
Apalagi perkataan adikku yang membuatku sangat ingin meneriaki wajahnya. Memangnya apa salahnya jika anak desa bersekolah di kota? Memangnya hanya anak kota saja yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Aku benar-benar kesal, ucapku pada diriku sendiri. Sungguh, malam itu aku benar-benar sangat ingin berteriak, mengeluarkan semua isi hatiku pada dunia. Keesokan harinya, aku pergi ke sekolahku SMP Sinar Dunia untuk mengisi formulir melanjutkan sekolah. Sengaja aku berangkat pagi untuk menghindari sarapan bersama keluargaku. Bukan apa, hanya saja aku masih kesal dengan kejadian semalam. Di sekolah, aku diberi formulir melanjutkan sekolah yang harus kuisi hari itu juga. Cak, kamu mau nerusin kemana? Ucap temanku, Silpi namanya. Belum sempat ku menjawab, Silpi sudah mengambil kertas formulirku. Apa? Kau mau meneruskan ke SMA Negeri 3 Harapan? Yang di kota itu? Yang benar saja. Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Ucapku memelah sambil merebut kertas formulirku. Bukan tanpa alasan, hanya saja aku tidak ingin teman-temanku mengetahui jika aku ingin bersekolah di kota. Apalagi sekolah itu terkenal dengan sekolah favorit. Pasti teman-temanku akan mencibirku. Tetapi sepertinya Dewi Keberuntungan sedang tidak berpihak padaku. Teman-temanku sudah terlanjur mendengarnya. Siapa yang mau bersekolah di SMA Negeri 3 Harapan? Ucap temanku yang aku ketahui namanya Cesa. Kamu, Ca. Lanjutnya. Memang kalau ya kenapa? Jawabku. Jangan mimpi deh, Ca. Kamu itu tidak pantas sekolah di kota. Anak kampung dengan anak kota itu berbeda. Apa yang membuat aku tidak pantas bersekolah di sana? Toh, mereka juga sama-sama manusia sepertiku. Tapi kenapa aku tidak boleh mendapatkan apa yang aku inginkan? Ucapku emosi. Kamu pikir aja sendiri. Memangnya kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana? Yakin gak kalau kamu bakal dapet teman? Ucap salah satu teman Cesa yang bernama Alda. Kamu jangan asal bicara ya. Ucap Silpi membelaku. Sebisa mungkin, aku memendam amarahku. Ayo, Cak, kita pergi saja. Tidak ada gunanya meladeni orang seperti mereka. Ajak Silpi. Baru 2 langkah aku berjalan, Cesa melontarkan kata-kata yang tidak bisa aku maafkan. Halah, paling juga nanti kalaupun masuk, ibunya yang ngemis ke tetangga pinjam uang untuk menyogok biar bisa diterima di sekolahnya. Emang dasar beban keluarga. Sudah, aku tidak bisa membiarkan dia merendahkan ibuku. Aku mungkin masih bisa memaafkan jika dia merendahkanku, tapi tidak jika yang direndahkan itu ibuku. Sontak aku berbalik badan dan menjambak rambutnya. Apa-apaan kamu? Lepas gak? Ucapnya marah. Kamu sebelum ngomong itu ngaca dulu ya. Apa? Memang benar kan ucapanku? Ibumu pasti malu punya anak sepertimu. Lepaskan rambutku atau aku akan melaporkan semua ini ke kepala sekolah. Ucap Cesa mengecamku. Perdebatan itu terus berlanjut hingga pada akhirnya guru BK datang untuk melerai kami. Kami pun diminta untuk pergi ke ruangannya dan mendapat hukuman untuk membersihkan seluruh sampah di sekolah. Tidak hanya itu, aku juga mendapat surat peringatan dari sekolah. Sepulang dari sekolah, aku mendapatkan omelan dari ayahku. Nampaknya ayahku mendapat laporan dari adikku bahwa aku bertengkar di sekolah. Siapa yang mengajarkanmu bertengkar di sekolah? Saya tidak pernah mengajarkanmu begitu. Bagaimana jika nanti Cesa akan mengadu ke ayahnya dan meminta rugi? Kamu bisanya hanya merepotkan saya saja. Ucap ayahku dengan penuh amarah. Tapi dia yang mulai duluan. Sudahlah. Lebih baik kau ikut saja bekerja di pabrik seperti bibimu daripada harus merepotkanku begini. Aku benar-benar ingin menangis saat itu juga. Aku segera melenggang pergi ke kamar lalu menangis dalam diam. Tak lama kemudian, ibuku masuk ke kamarku. Teh, kau kenapa? Tanya ibuku. Aku hanya menggelengkan kepala sebagai jawabanku. Bagaimana jika besok kita pergi ke SMA yang kau inginkan itu? Ucap ibuku yang sontak membuatku sangat terkejut. Hah? Mau apa, Bu? Tanyaku heran. Ya daftarlah, kan katanya kau mau bersekolah di sana,
Bagaimana sih kau itu? Beneran bu? Seriusan? Iya, serius, jawab ibuku. Terima kasih ibu, aku sayang ibu, ucapku sambil memeluk ibuku. Alah, sayang giliran ada maunya doang, jawab ibuku sambil terkekeh. Aku hanya cengengesan menanggapinya. Keesokan harinya, aku benar-benar datang ke sekolah impianku, SMA Negeri 3 Harapan. Kesan pertama saat aku masuk ke sana adalah aku dibuat takjub dengan sekolahnya. Akhirnya, aku dan ibuku diminta untuk menghadap seseorang yang ku ketahui beliau adalah kepala sekolah bagian kurikulum. Panggil saja Mr. AS. Dia sangat tegas, tapi perkataannya cukup pedas. Tapi pak, anak saya suka mendapat juara di SMP. Masa tidak bisa masuk SMA sini? Kata ibuku ketika sedang meyakinkan bahwa aku pantas bersekolah di SMA Negeri 3 Harapan. Iya bu, saya tahu anak ibu sering juara di sekolahnya. Tapi kan, bisa saja jika dibandingkan dengan anak yang bersekolah di SMP sekitaran sini, anak ibu mungkin berada di urutan terakhir, ucap Mr. AS. Kata-katanya membuat hatiku runtuh seketika. Harapanku sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Semangatku hilang begitu saja. Setelah keluar dari ruangan itu, kakiku sangat lemas. Aku sampai tidak kuat untuk berdiri. Aku sampai berpikir untuk bersekolah di desa saja. Kenapa dunia selalu tidak baik padaku? Dan kenapa semua usahaku masih belum cukup? Apa aku sudah gagal? Aku sudah kalut saat itu. Tapi melihat ibuku tetap berjuang untuk memperjuangkan mimpiku, aku memikirkan kembali bahwa impianku harus terus kuperjuangkan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya akan kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapku menyemangati diri sendiri. Aku terus berdoa setiap hari tanpa henti kepada Allah agar mengabulkan keinginanku. Hingga pada akhirnya, aku sampai di hari pengumuman penerimaan siswa di SMA Negeri 3 Harapan. Dan tidak kusangka bahwa aku diterima sebagai siswi di SMA yang kuinginkan. Semua keluargaku terharu, termasuk ayahku. Ya, ayahku telah mengizinkan aku untuk bersekolah di kota. Setelah melihat usahaku, akhirnya hati ayahku luluh. Hebat ya kamu, Ca. Ayah bangga sama kamu. Kamu tidak pantang menyerah, ucap ayahku. Terima kasih ya, Bu. Itu semua tak lain dari dukungan dan doa dari kalian, jawabku. Bagaimana jika malam ini ibu masakan ayam kecap kesukaanmu untuk merayakan hari ini? Ucap ibuku. Yeay, ayam kecap. Kui kui kui. Aku bersorak kegirangan sambil meloncat-loncat layaknya anak kecil yang baru bisa naik sepeda. Itulah ceritaku yang nyaris menggagalkan untuk bersekolah di kota. Menjadi siswi di salah satu sekolah favorit adalah kebanggaan sendiri. Kebanggaan itu tak lain muncul karena kepuasan telah berhasil mencapai suatu keinginan, yang tentu saja prosesnya cukup panjang, melibatkan kerja keras, kesabaran, kedisiplinan, dan mental yang pantang menyerah. Hari-hari selanjutnya, aku resmi menjadi siswi di SMA Negeri 3 Harapan. Dan setiap hari Sabtu, ibuku selalu menjengukku sekedar ingin melepas rindu denganku.